Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovana Davana Ruditama dengan nomor NPM 251000288. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Akar historis Pancasila. Yang pertama, ada nilai-nilai lokal Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi dalam kehidupan desa. Gotong royong, musyawarah, dan toleransi adalah pilar utama dalam menjaga keharmonisan dan memperkuat ikatan sosial masyarakat desa. Nilai-nilai luhur Pancasila ini saling terkait dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Gotong royong adalah kegiatan bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat luas, didasari oleh rasa kebersamaan dan kepedulian tanpa pamrih. Lalu, ada sistem kerajaan dan hukum adat yang menekankan keseimbangan serta keadilan. Sistem kerajaan tradisional di Indonesia seringkali mengintegrasikan hukum adat sebagai landasan utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis dan berakar pada nilai-nilai budaya, serta tradisi turun-temurun, berfungsi sebagai panduan berperilaku dan mekanisme penyelesaian sengketa. Lalu ada dua masa penjajahan. Penindasan kolonial menumbuhkan semangat persatuan lintas suku dan agama. Penindasan kolonial memang menjadi salah satu faktor kunci yang signifikan dalam menumbuhkan semangat persatuan di antara berbagai suku dan agama di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Pengalaman bersama di bawah penindasan dan eksploitasi menciptakan kesadaran akan nasib yang sama, yang pada gilirannya mendorong kolaborasi lintas identitas untuk mencapai kemerdekaan. Lalu lahir organisasi pergerakan modern Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1912, dan lain-lain. Budi Utomo dan Sarekat Islam adalah dua organisasi pergerakan modern penting yang lahir di Indonesia. Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan teman-temannya menjadi tonggak penting karena dianggap sebagai awalnya dari pergerakan nasional yang terorganisir, berawal dari semangat kaum terpelajar untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Sarekat Islam yang berawal dari Sarekat Dagang Islam 1905 berkembang menjadi gerakan nasionalis yang lebih luas dengan fokus pada isu-isu keagamaan dan ekonomi Islam, menjadikan salah satu organisasi terbesar dengan aspirasi kebangsaan yang kuat. Pancasila dalam dinamika perjuangan kemerdekaan. Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar bersejarah oleh pemuda-pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menegaskan cita-cita persatuan untuk memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa ini diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sejarah singkatnya, Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II yang diadakan di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini merupakan inisiatif dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu PPPI, dan dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Ambon. Tujuan utama kongres ini adalah untuk mengatasi perjuangan yang bersifat kedaerahan dan menanamkan semangat kebangsaan dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia. Lalu ada BPUPKI dan Sidang 1 Juni 1945. BPUPKI yang merujuk pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang disebut Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sang-in, sekarang Gedung Pancasila di Jakarta. Tujuan sidang ini adalah untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Selama periode sidang tersebut, beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara
pada hari terakhir sidang, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan konsep yang menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka, yang ia namakan Pancasila. Poin-poin utama yang dia sampaikan meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila, sebuah hari penting nasional di Indonesia. Yaitu ada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 adalah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Panitia 9. Dokumen ini merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dan Islam mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno setelah sidang pertama BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik mengenai dasar negara yang belum disepakati. Lalu yang terakhir ada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa penjajahan dan menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh. Waktu dan tempat proklamasi dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada jam 10 waktu Indonesia Barat di teras depan kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Selanjutnya ada Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama ada masa revolusi 1945 sampai 1949. Masa revolusi nasional Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949 adalah periode konflik bersenjata dan perjuangan diplomatik antara Republik Indonesia yang baru merdeka melawan upaya Belanda untuk kembali menduduki wilayah jajahannya setelah Perang Dunia Kedua. Periode ini penuh dengan peristiwa penting yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada demokrasi liberal dan terpimpin. Demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin adalah dua periode sistem pemerintahan yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Pasca kemerdekaan masing-masing dengan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Demokrasi liberal di Indonesia berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem ini dicirikan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, yang disebut DPR. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Periode demokrasi terpimpin dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini dicirikan oleh kekuasaan presiden yang sangat dominan dan terpusat. Selanjutnya ada Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dengan Soeharto sebagai presidennya. Era ini dimulai setelah periode Orde Lama di bawah Soekarno dan dikenal sebagai masa dengan stabilitas politik yang kuat namun juga diwarnai oleh pemerintahan yang otoriter. Lalu ada reformasi hingga kini. Era reformasi di Indonesia dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan berlangsung hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan upaya besar-besaran untuk melakukan perubahan dan pembaruan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial, sebagai koreksi atas penyimpangan pada masa Orde Baru. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis multidimensi, terutama krisis moneter Asia tahun 1997 yang memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, menyebabkan lonjakan harga dan pengangguran, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Orde Baru yang bisa dinilai otoriter dan korup.
Tuntutan utama masyarakat yang dipelopori mahasiswa. Akar nilai dalam tradisi Nusantara, yaitu nilai-nilai yang kemudian dikenal sebagai sila Pancasila sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan, tercermin dalam kepercayaan dan agama lokal. Kedua, kemanusiaan, tampak dalam adat gotong royong dan solidaritas. Yang ketiga, persatuan, lahir dari ikatan suku dan semangat Nusantara. Yang keempat, kerakyatan, berkembang dalam sistem pemerintahan desa. Yang kelima, keadilan sosial, terlihat dari pembagian hasil bersama dalam masyarakat agraris. Lalu ada perumusan resmi di BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Usulan Dasar Negara oleh Muhammad Yamin. Pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menjadi salah satu tokoh yang paling awal mengajukan konsep Dasar Negara Indonesia Merdeka. Gagasannya muncul dalam dua bentuk, ulesan lisan, pidato, dan usulan tertulis, naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, usulan lisan. Dalam pidatonya, Yamin menawarkan 5 asas yang mencerminkan perpaduan antara nilai kebangsaan, moralitas, dan cita-cita demokrasi sosial. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Usulan tertulis Yamin lebih sistematis dan mendekati rumusan Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus 1945. 5 asasnya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pemikiran Profesor Dr. Supomo 39 Mei 1945, negara integralistik. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh unsur masyarakat dalam satu kesatuan organis. Baginya, negara Indonesia tidak boleh didasarkan pada pemisahan kepentingan atau persaingan kelompok seperti dalam model liberal barat. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Inti kesimpulan pemikiran Supomo memberi dasar kultural bagi perumusan negara Indonesia. Tetapi model integralistiknya memiliki risiko. Harmoni yang ideal dapat berubah menjadi negara yang terlalu dominan jika tidak diimbangi perlindungan hak dan ruang perbedaan. Lalu, usulan Dasar Negara oleh Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Dalam pidato bersejarahnya, Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Ia merumuskan 5 prinsip yang lahir dari sintesis nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan religiositas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan atau sosial, ketuhanan. Kesimpulan intinya, pidato 1 Juni menjadi fondasi awal Pancasila dan menawarkan dasar negara yang mampu menyatukan berbagai kekuatan politik dan sosial Indonesia. Lalu, Trisila. Yang pertama, sosionasionalisme. Merupakan perpaduan nasionalisme Indonesia dengan nilai kemanusiaan universal. Nasionalisme harus inklusif, tidak sempit, tidak rasis, dan tetap menghormati kemanusiaan. Gagasannya adalah persatuan bangsa yang terbuka, bukan nasionalisme yang memusuhi pihak lain. Yang kedua, sosiodemokrasi. Menggabungkan demokrasi permusyawaratan dengan keadilan sosial. Demokrasi tidak hanya menyangkut hak politik, tapi juga pemerataan ekonomi dan penghapusan eksploitasi. Tujuannya kesejahteraan yang merata melalui demokrasi yang berorientasi rakyat. Yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep ketuhanan yang menekankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan agama, dan praktik keberagaman yang selaras dengan nilai budaya Indonesia. Bukan negara agama dan bukan sekularisme ekstrim. Lalu ada Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
merupakan hasil kompromi politik yang signifikan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam Panitia 9. Dokumen ini merumuskan bentuk awal dasar negara, termasuk rumusan Pancasila versi awal yang masih memuat 7 kata dalam sila pertama. Kompromi ini mencerminkan upaya untuk menjaga persatuan dalam situasi menjelang kemerdekaan yang sangat rapuh, sekaligus mengakomodasi aspirasi ideologi yang berbeda, meski kemudian mengalami perubahan pada 18 Agustus 1945. Demi memastikan seluruh wilayah Nusantara tetap bersatu, Piagam Jakarta tetap dianggap sebagai pondasi historis penting dalam proses pembentukan identitas konstitusional Indonesia. Lalu ada pengesahan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 terjadi melalui sidang PPKI yang menetapkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi penyatuan sebagai gagasan politik yang sebelumnya diperdebatkan. Perubahan rumusan sila pertama dilakukan untuk memastikan persatuan bangsa pada masa awal kemerdekaan. Dengan pengesahan ini, Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara. Materi kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksudkan sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat filosofis Grundslag dari negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan bernegara. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Ketut Rinjin 2010, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 3 makna dan tingkatan. Yang pertama ada abstrak dan universal. Sebagai dasar negara yang bersifat fundamental dan mendasar, Pancasila pada level ini tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat ideal serta universal. Yang kedua, pedoman penyelenggaraan negara umum dan kolektif. Sebagai kerangka umum bagi struktur dan sistem pemerintahan dan tata urusan kenegaraan yang tercermin di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, petunjuk kebijakan khusus konkret sebagai dasar bagi pembuatan kebijakan konkret dalam perundang-undangan, UU PP, peraturan presiden dan lain agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata di pemerintahan. Lalu, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan resmi Pancasila terdapat dalam alinea kelima, pembukaan, sehingga pembukaan menjadi dasar konstitusional yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan memberi kedudukan hukum tertinggi pada Pancasila, menjadikannya sumber dari segala sumber hukum nasional. Pembukaan berfungsi sebagai jembatan yang mengubah nilai filosofis Pancasila menjadi tujuan dan arah penyelenggaraan negara. Pembukaan menjadi rujukan utama penafsiran Pancasila, meskipun sebagai ahli menilai tafsirnya tetap harus terbuka dan dinamis. Intinya, Pancasila dan pembukaan membentuk hubungan timbal balik. Pembukaan mengukuhkan Pancasila secara konstitusional, sementara Pancasila memberi dasar filosofis sebagai isi pembukaan. Lanjut, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi bahwa kedudukannya tertinggi di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang hingga peraturan teknis. Namun alasannya bukan sekedar karena dianggap penting, tetapi karena memuat cita-cita hukum bangsa, menjadi rujukan final dan menilai sah atau tidaknya seluruh regulasi, dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma fundamental negara. Selanjutnya, isinya terdiri atas 4 alinea, tapi bukan sekedar pernyataan kemerdekaan. Keempat alinea itu mencakup: alinea pertama, penolakan penjajahan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, landasan historis perjuangan bangsa. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan yang bersifat formal dan moral. Alinea keempat, tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 2 kedudukan fundamental. 1. Pokok kaidah negara yang fundamental.
Terjadinya ditetapkan oleh pendiri sebagai wujud kehendak bersama pendirian negara. Isinya memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, dan dasar filsafat negara. Tertib hukum Indonesia. Pembukaan adalah sumber hukum positif dan pokok sumber material yang melandasi seluruh peraturan hukum Indonesia. Memuat cita-cita hukum dan suasana kebatinan yang menguasai undang-undang. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber material bagi norma hukum di Indonesia. Artinya ia adalah nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur membentukan semua peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk mencapai keadilan sosial dan kemanusiaan. Landasan formal. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Undang-Undang P3 secara eksplisit menyatakan Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Implikasinya, semua peraturan di bawahnya wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai staf fundamental norm. Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan adalah norma fundamental negara. Stats Fundamental Norm Indonesia. Definisi Pancasila adalah unsur pokok kaidah fundamental yang merupakan asal kerohanian negara dan memiliki kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan. Kedudukan, ia adalah norma tertinggi sumber segala sumber hukum yang menentukan validitas dan arah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan secara seluruh peraturan di bawahnya. Implikasi Pancasila adalah cita-cita hukum, Rechtsheid, yang menjiwai semua hukum dan tidak dapat diubah, karena mengubahnya berarti membubarkan negara. Lalu, peta konsep nilai dan norma Pancasila. 5 nilai dasar Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan diwujudkan menjadi berbagai norma yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia. Yang pertama, norma etik, moral. Nilai Pancasila mewujud dalam norma-norma tidak tertulis yang mengatur kesusilaan dan moralitas, yaitu agama, norma bersumber dari wahyu Tuhan, sanksi spiritual. Yang kedua, kesopanan dan kesusilaan. Norma bersumber dari tata krama dan hati nurani, sanksi sosial atau teguran. Lalu, norma hukum. Nilai Pancasila diwujudkan dalam kaidah tertulis yang bersifat memaksa. Yang pertama, hukum. Norma bersumber dari peraturan perundang-undangan resmi, sanksi tegas, atau paksaan negara. Yang kedua, inti Pancasila adalah sumber moral dan etika serta hukum yang mengatur seluruh dimensi kehidupan warga negara Indonesia, baik secara pribadi maupun publik. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai norma tertinggi, norma pertama, cita-cita hukum, dan unsur pokok kaidah negara fundamental. Terima kasih. Penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami Pancasila bukan hanya sebagai teks dalam konstitusi, tetapi sebagai pedoman yang hidup dan harus diwujudkan dalam tindakan. Terima kasih.